Oke, halo semuanya, kembali lagi di Vlog Ridwan Hanif, dan kali ini kita mau bahas sebuah hotel tempat kita menginap waktu kita lagi bikin video Cabriolet Challenge. Nah, jadi selama di Bali kita ini ada kerjasama dengan Pelataran. Jadi selama di sini kita nginepnya di Pelataran Canggu. Sekarang di Pelataran Canggu, habis itu di Pelataran Menjangan yang ada di Taman Nasional Bali Barat, dan yang terakhir adalah Pelataran di Ubud. Jadi Pelataran tuh ada banyak di Bali ya. Dan kalau misalkan kalian lihat lagi juga ada yang di Magelang, ada yang di Bromo, dan lain-lain. Pokoknya kalau kalian mau mencari penginapan yang nuansanya berbeda, karena gini, hotel kalau cuma sekedar mewah-mewahan, canggih-canggihan, ya itu banyak lah ya. Tapi Pelataran ini selalu memberikan nuansa yang berbeda. Karena pas kita masuk ke dalam eksterior-interior dari hotel ini, itu kesannya tuh beda tuh. Kayak apa ya, kayak penginapan tropis gitu ya, kayak resort. Jadi tanpa kita keluar hotel pun, itu kita udah rasanya udah kayak berwisata di hotel tersebut gitu, di resortnya. Nah, ini kebetulan kita mau lihat Villa Ingrida, jadi villa nomor 16 di sini. Ini per malamnya harga normalnya sekitar 2,5 juta, tapi tergantung season. Nah, daripada kita berlama-lama, mendingan kita langsung lihat aja. Tapi sebelumnya, gue pengen ngasih lihat dulu, di sini bentuk lobinya seperti ini. Jadi bentuk lobinya dibikin ala-ala Bali, tradisional. Sama untuk restorannya dibikin rumah joglo seperti ini. Dan ini semua temboknya dari kayu, banyak kaca-kacanya, interiornya juga bagus banget. Dan di sebelah sana itu ada kolam renang yang sangat besar. Ini kolam renang utamanya. Dan bisa kita lihat mulai dari tangganya, pilar-pilarnya, atapnya, itu semua dibikin artsy banget. Jadi kalau misalkan kalian mencari tempat penginapan yang sangat instagramable, setiap spot di Pelataran ini sangat instagramable. Yuk sekarang kita masuk ke kamarnya. Oke, jadi ini villanya. Kita bisa lihat di sini dari gerbangnya aja udah nuansanya Bali sekali. Di sini juga ada lampu, dan khasnya Pelataran itu di mana-mana selalu ada tanaman yang didesain sedemikian rupa. Lihat tuh, banyak banget tanamannya ya. Villanya ini meskipun desainnya klasik tradisional tapi tetap modern. Kayak misalkan ini di sini ada pintu. Ini pakai model French doors. Jadi ada banyak kacanya di sini, ada 4. Masing-masing pintu ya. Terus kita ada sebuah kolam di sini. Ini kedalamannya 120 cm, nggak begitu dalam. Tapi buat berenang-berenang lucu atau berenang-berenang serius udah bisa nih. Ini mungkin ada sekitar 8 meter kali ya dari ujung ke ujung. Terus kalau misalkan kita pengen duduk-duduk lucu ya, berjemur, itu ada tempat duduk di situ. Bisa buat selonjoran, bisa buat berjemur. Dan ini setiap tembok di sini itu dia punya tanaman yang menutupi temboknya sendiri. Jadi kalau kita lihat di sini ya, tuh temboknya kelihatan ketutupan sama tanaman. Untuk bagian sini sengaja dibuka karena buat ngasih tahu di sini ada kedalaman kolamnya dan ada lifebuoy-nya, ada apa namanya pelampung. Tapi pelampungnya belum ditaruh. Nah di sini ini bukan tempat sampah, tapi ini tempat buat lampu. Jadi kalau malam lampunya nyala ke atas. Nah sekarang kita ke main course dari video ini karena kita mau ngebahas villanya. Tadi kita lihat di luar itu dia pakai atap jerami ya. Nah, tapi pas kita masuk ke dalam sini, lihat deh. Ini sengaja dibikin expose dan ini keren banget. Lihat deh di atasnya sini. Ini anyaman-anyaman jeraminya, bambu-bambunya, iketan-iketannya itu kelihatan, dan ini sangat artistik banget ya. Bahkan untuk lampunya biar nggak merusak ya kan. Kalau misalkan kita pakai lampu bohlam biasa gitu ya digantung, itu kan pasti jadinya jelek ya. Nah ini dibikin indirect lighting itu dari bambu-bambu yang dibolongin. Jadinya keren banget. Dan ini kalau nggak salah ini lampu juga nih. Bentar ya kita nyalain ya. Nah di situ juga ada lampu indirect lighting naik ke atas gitu. Jadi nuansanya tuh bagus banget, dan pas malam itu nuansa temaramnya tuh dapet gitu. Jadi bener-bener udah dipikirin. Sama lantainya di sini dibikin pakai kayu. Terus di sini ada sofa bed tradisional ya kan. Jadi bisa dipakai buat duduk, bisa dipakai buat tidur juga, dan di sini sudah disediakan handuk untuk kalau kita berenang. Jadi handuknya tuh dikasih 4. 2 untuk berenang di depan sini sama 2 di dalam buat kita mandi. Nah, di sini juga kita dapat tanaman-tanamannya ini beneran. Jadi ini bukan tanaman-tanaman palsu ya. Bener-bener pas masuk ke sini sih rasanya keren banget. Sama di sini pas kita masuk, ini pintu kacanya itu geser. Ini kayunya kayu yang bagus sekali sepertinya. Sama kalau kita lihat ke dalam, ini sengaja agak gelap karena emang dibikin nuansanya seperti itu. Nah, ke bawah ini kita akan disuguhi sama ubin tegel. Nah, ubin tegel ini harganya paling terjangkau sebenarnya. Itu kayak rumah-rumah sederhana, tapi di sini
malah jadi dapat gitu. Nuansanya kayak nuansa tradisional sekali. Dan kelebihan dari ubin tegel ini kalau kita injak gitu ya, dia tuh nggak sedingin kayak marmer gitu. Jadi buat teman-teman yang nggak tahan dingin, ubin tegel ini lebih enak buat diinjak gitu. Meskipun permukaannya ini nggak seperti keramik, dia agak sedikit kasar. Oke, lanjut. Di sini kita dikasih karpet. Sama ini warnanya beige ya. Terus kita lihat bagian atasnya juga, sama seperti depannya, ini expose. Jadi kelihatan banget kayak rumah tradisional. Sama, dia sudah dikasih AC. AC-nya ini mungkin sekitar 2 PK ya, gede karena sangat lebar gitu. Tapi AC-nya tuh dikasih kayak aksen lagi, biar nggak kelihatan kayak AC kayak expose gitu. Jadi masih ada kesan klasiknya. Sama, kalau misalkan kalian nggak suka pakai AC, kita dikasih di atas nih. Ada kipas angin, dan kipas anginnya tuh sengaja dicat warna coklat. Ini kayaknya kipas anginnya kayak motif-motif kayu gitu ya. Jadi kesan klasiknya itu dapat. Sama kas pelataran, tempat tidurnya, ini dia pakai single layer. Di bawahnya dikasih kayu lagi. Nah, kayunya ini juga nggak cuma sekedar sampai sini aja, tapi sampai ke samping-sampingnya. Dan di sini ada kelambunya. Sebenarnya di sini sepanjang gue nginep di pelataran, nyamuk sih nggak ada sih. Cuman dikasih kelambu biar kesannya klasik aja. Dan emang sih jadi rasanya bagus gitu ya. Terus juga lampu-lampunya di sini juga kita dapetin indirect lighting dari sana juga. Sama kita dikasih 2 lampu gantung, 1, 2, dan di sekitaran sini kita akan mendapatkan lukisan-lukisan seperti ini. Sama ini nih, gue suka banget nih. Ini lemari kayu, ya kan? Biasanya kan dibikin pakai interior design yang rapi gitu, nyatu sama tembok. Ini enggak, ini dibikin ditaruh begitu aja. Tapi malah kesan tradisionalnya malah dapat. Nah, ini kita buka. Di sebelah kiri, gue suka nih. Jadi pas kita buka lemari, ada lampunya. Terang kalau malam. Gampang nyarinya. Nah, di sini sayangnya dia nggak ada lampunya. Jadi yang ada lampu cuma di sebelah kiri aja. Dan kita mendapatkan sebuah safe deposit box di sebelah sini. Terus fasilitas lain, TV. Tapi kalau kalian nginep di pelataran, kayaknya jarang nonton TV ya. Kita lebih menikmati suasana alamnya. Ada audio juga. Di sini, ini yang sering gue pakai buat bikin teh. Ini mereknya Electrolux dan ini nggak tahu cepet banget ngerebus airnya. Bagus punya nih. Sama di sini ada alat buat bikin kopi, dimana gue nggak begitu ngerti. Ini ada minuman, ada gelas, ada cangkir, dan di bawah sini ada, ada kulkasnya. Jadi kulkasnya disembunyikan. Dan gue suka banget furniture kayu kayak gini ya. Bagus gitu. Nah, ini di sini ada kotak kosong. Biasanya di depan tempat tidur itu ada kayak tempat duduk kecil, panjang. Tapi kalau sama pelataran ini dikasih kayak kotak harta karun. Ini ada French doors lagi di sini sama pintu buat ininya. Nah, buat kamar mandi itu pakai French doors. Biasanya kalau resort atau hotel itu seringkali dipakai sama pasangan yang lagi honeymoon, lagi bulan madu, baru nikah gitu kan. Makanya hotel-hotel itu banyak yang kamar mandinya itu bisa diintip. Tapi pasti ada pilihannya buat ditutup sih. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalkan lagi nggak honeymoon. Oke, nah kamar mandinya ini dibikin outdoor. Dan ini gue suka banget. Karena pas lagi mandi, itu rasanya kayak kita mandi di alam terbuka. Nggak kayak di kamar mandi ya. Dan di sini kita bisa lihat, nah, yang kayak expose itu bagian sininya aja. Dan di sini ada tanaman-tanaman yang didesain sangat bagus sekali. Di sini ada batu kali. Pas di dalam sini, baru dia pakai marmer. Tapi bagian atasnya juga dia masih dibikin expose. Tapi bagus juga ya, maksudnya bawahnya marmer, atasnya expose gini, ternyata bagus sekali. Ada lampu indirect lightingnya, sama ada beberapa lampu spot dari depan. Dan di sini kacanya itu, wastafel ada 2. Ada lampunya di bagian atas sini. Nah, kacanya aja itu dibikin pakai figura yang dipahat seperti ini ya. Benar-benar dipikirin. Sama untuk wastafel ya, dia ada 2. Atas ini pakai marmer, bawahnya ini pakai kayu, dan di bawah sini itu ada storage ya. Desainnya benar-benar klasik. Terus di sini ada botol minum. Ini ada amenities-nya, tapi amenities-nya ini cuma di sebelah kiri aja. Sebelah kanan tuh kosong. Mungkin sebelah kanan buat cuci muka, sebelah kiri untuk gosok gigi dan lain-lainnya. Ini awalnya gue pikir adalah sabun. Jadi gue beberapa kali salah, lagi cuci tangan, pas dipencet ternyata ini adalah body lotion. Nah, terus di bagian sini, di sini ada jendela tanpa kaca, jendela zaman dulu ya. Nah, pertama di sini ada WC. WC-nya ini model yang bagus ya, karena kalau model seperti ini itu kita flush dia nggak bunyi, nggak berisik.
sama dia ada eco washer-nya di sini. Gue lebih seneng pakai eco washer dibandingin pakai yang dari sebelah kiri itu pakai jet shower gitu ya, itu karena cepat rusak. Terus di sini ada shower, dan showernya ini yang pertama bisa dilepas, dan di sini ada pancurannya lagi seperti hujan. Nah, ini juga sama dia tuh nggak dikasih tutupan apa-apa, jadi biar kebuka begini. Tapi di bagian sini itu dikasih step. Jadi kalau misalkan ada air gitu ya, dia tuh nggak nyampe ke sini, udah ketahan di sini. Nah, di sini pertama ada bath gel, sabunnya. Ini biasanya pelataran itu baunya tuh bau melati. Enak banget baunya. Terus sampo-nya juga ditaruh di beginian. Sama di sini ada conditioner. Dan ini packagingnya bagus banget. Ini rasanya tuh mahal. Terus tembok segala macem. Ini marah-marah cuma sampai sini aja. Ke atas sini tembok. Nah, sekarang kita ke sana. Di sini ada sedikit step ke bawah karena dia pakai bathtub ini custom. Jadi ini bikinan sendiri. Nah, karena dia custom, jadi kalau dia penuh, dia akan ngeluber keluar. Sengaja dibikin seperti itu. Biasanya kan suka ada drainnya di sini ya. Jadi kalau kelebihan dia bakal kebuang. Kalau ini enggak, emang sengaja dibikin luber, makanya di sini dikasih step, sama di situ juga dikasih. Dan kerannya biasanya kan muncul begitu ya. Kalau ini enggak, kerannya itu dibikin custom seperti ini, sebuah box ya. Nah, keluarnya seperti ini. Ini bagus sih. Jadi pas airnya keluar itu nggak ada suaranya, nggak berisik. Dan kalau misalkan kita pengen pakai shower, di sini juga ada showernya. Nah, ini ada shower di sini. Terus nanti kalau kita mau atur tinggal dari sini. Keren sih. Sama di sini ada kaca buat kalau misalkan kita pakai baju, kita pengen lihat penampilan kita kayak gimana, itu bisa lihat dari sini. Dan ini kacanya juga bentuknya artsy ya. Kayu-kayu di sini tuh nggak pernah ada kayu yang murah loh. Kayunya tuh kayu solid semua nih. Gue nggak ngerti, gue nggak begitu paham kayu, tapi pas gue pegang tuh kayunya bagus semua di sini. Ya, jadi itu aja video kita tentang Villa Ingrida yang keren banget. Buat teman-teman yang ke Bali, nggak ada salahnya nginep di Pelataran Canggu karena bagus banget. Dan buat teman-teman yang pengen nyari experience baru di Bali, bisa ke Taman Nasional Bali Barat dan nginep di Pelataran Menjangan. Karena Pelataran Menjangan sih gokil sih, keren banget. Cuma sayangnya waktu kita di sana kita lagi sibuk syuting, jadi nggak sempet bikin video kayak gini. Ya kali aja nanti kita bisa berkesempatan lagi ke sana. Gue pengen bikin video di sana karena itu hotel yang bener-bener keren banget. Keren banget, Pelataran Menjangan sih top. Tapi Pelataran Canggu, Pelataran Ubud itu juga nggak kalah top. Itu aja mungkin video kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Dan buat teman-teman yang pernah nginep di Pelataran Canggu, bisa komen di bawah seperti apa rasanya. Saya Hanif, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Bye!